Indonesia adalah negara besar. Prabowo sebagai presiden yang tegas tak mau jika perusahaan hanya mencari untung saja di Indonesia tanpa memberikan kontribusi yang jelas untuk bangsa Indonesia. Apalagi Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Padahal mereka sudah menikmati begitu banyak keuntungan uang dari rakyat Indonesia. Tapi ternyata mereka mau investasi di sini, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun atau pembebasan pajak selama 50 tahun. Setelah melakukan kajian, Prabowo tolak mentah-mentah iPhone 16 rilis di Indonesia. Adanya keputusan tegas dari pemerintah Indonesia yang melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia, perusahaan Apple ini mulai kebingungan. Padahal di akhir tahun ini, iPhone 16 series telah resmi meluncur secara global. Banyak orang Indonesia yang ingin membeli produk terbaru itu. Namun, ponsel anyar dari Apple ini dipastikan tak bisa masuk ke Indonesia. Lantaran penghalang masuknya iPhone 16 ke Indonesia adalah sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mereka yang masa berlakunya telah habis dan perlu diperbarui. Apple belum mematuhi komitmennya dalam menanamkan investasinya di Indonesia sebagai syarat perpanjangan sertifikat TKDN. Investasi Apple baru tercatat 1,48 triliun rupiah, sedangkan komitmen investasi antara Apple dengan pemerintah Indonesia adalah 1,71 triliun rupiah, sehingga masih terdapat gap kekurangan komitmen sekitar 240 miliar rupiah. Ada 3 skema yang bisa dipilih untuk pemenuhan TKDN, yaitu skema manufaktur, aplikasi, dan inovasi. Apple disebut memilih menggunakan skema inovasi. Perusahaan Apple bisa menggunakan 3 skema itu. Yang pertama, yaitu skema manufaktur, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk Indonesia dan banyak manfaat. Yang kedua, skema aplikasi. Mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga, skema inovasi di dalam negeri. Dari 3 skema ini, Apple cenderung memilih skema yang ketiga, yaitu inovasi. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang menegaskan, pemerintah menolak proposal investasi senilai 1,58 triliun rupiah yang ditawarkan oleh Apple untuk Indonesia agar bisa jualan iPhone 16 series. Menteri menyatakan, pemerintah belum akan mengeluarkan sertifikasi TKDN bagi Apple sebagai syarat menjual seri iPhone terbaru mereka. Indonesia tetap ngotot tolak Apple, teknologi Amerika Serikat itu, dan syaratnya harus melunasi utang komitmen investasi di Indonesia. Ada 4 asas berkeadilan yang harus terpenuhi Apple kalau mau berinvestasi di Indonesia. Pertama, besaran nilai investasi Apple di Indonesia harus setara dengan negara peer lainnya. Kedua, nilai investasi Apple juga harus setara dengan perusahaan elektronik lainnya, seperti Samsung sebesar 8 triliun rupiah dan Xiaomi sebesar 5 triliun rupiah. Ketiga, berkaitan dengan penciptaan nilai tambah dan pemasukan negara dari importasi, di mana ini hitungannya belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Keempat, seberapa besar perusahaan elektronik? Dalam hal ini, Apple memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Pengamat jet-jet Harry SW Apple tidak akan mau kehilangan pasar Indonesia karena negara ini merupakan salah satu pasar yang penting. Harry menilai tidak akan mengorbankan iPhone 16 hanya karena investasi mereka ditolak di Indonesia. Menurut Harry, kekurangan nilai investasi 240 miliar rupiah yang belum diberikan Apple untuk Indonesia adalah angka yang relatif kecil. Dengan demikian, kemungkinan Apple tidak menambahkan investasi tersebut sangat kecil.
Terlebih, Indonesia adalah salah satu pasar yang penting untuk raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut. Terlalu bodoh kalau Apple memilih tidak menambahkan investasi segitu dengan resiko iPhone 16 series tidak bisa masuk resmi ke Indonesia, kata pengamat. Setelah Indonesia menyatakan larangan memperjualbelikan produk raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut di Indonesia, masyarakat yang ingin memiliki gawai tersebut bisa membelinya di luar negeri dan membawanya ke tanah air. Namun masyarakat tidak boleh memperjualbelikan gawai tersebut karena akan menjadi ilegal. Dari data yang ada, Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 11.000 unit iPhone 16 telah masuk Indonesia. Ribuan iPhone 16 tersebut masuk lewat jalur penumpang yang kembali dari luar negeri. Jumlah tersebut meningkat 2.000 unit dari periode Agustus sampai Oktober 2024. Saat ini, Kemenperin mencatat ada 9.000 unit iPhone 16 yang masuk ke dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mempersilakan jika masyarakat membawa unit iPhone 16 dari luar negeri. Namun ia mengancam bakal memblokir email iPhone 16 tersebut apabila terbukti diperjualbelikan. Jika nanti ada bukti diperjualbelikan, pihaknya akan siap menonaktifkan atau memblokir email. Kalau hukuman penjual iPhone 16 itu nanti penegak hukum yang akan memprosesnya. Kedepan, Kemenperin akan menyusun cara untuk mengecek ulang barang elektronik yang masuk ke Indonesia. Hal ini bertujuan agar tak ada iPhone 16 yang diselundupkan dari luar negeri untuk dijual di tanah air. Ia mencontohkan, saat iPhone 16 masuk ke Indonesia, emailnya akan didaftarkan melalui bea cukai. Pendaftaran di bandara atau di pelabuhan bakal menyesuaikan dengan paspor pemilik barang bawaan tersebut. Nanti gampang mengeceknya jika dilihat apakah handphone iPhone 16 itu dipakai oleh orang yang pegang paspor itu atau tidak. Nanti pihaknya akan membuat mekanismenya bagaimana mencarinya. Anggota DPR RI yang membidangi perindustrian akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional dan selalu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan. DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan investasi berkualitas masuk ke Indonesia. Prinsipnya adalah investasi yang tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan teknologi yang signifikan bagi bangsa. Karena Indonesia adalah negara besar dengan potensi pasar yang luar biasa, sudah saatnya kita menegaskan posisi tawar kita agar dapat memanfaatkan investasi asing secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.